Gabunglah ke dalam golongan yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tahukah kita apakah itu golongan sedikit? Golongan sedikit di akhir zaman adalah golongan orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Dimanapun dan kapanpun dia senantiasa mengkaji Al-Quranul Karim dan ilmu-ilmu Islam. Itulah golongan yang sedikit. Karena nih banyak mayoritas umat Islam dimanapun berada, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, rata-rata mayoritas kebanyakan itu hanya hura-hura, senang-senang, berpoya-poya, hidupnya dimanapun dan kapanpun, rumusnya mencari kesenangan. Bahkan nih khusus pengguna YouTube, banyak konten-konten yang syur, banyak sekali ditonton oleh jutaan orang. Konten-konten makanan, kuliner, traveling, jalan-jalan, poya-poya, senang-senang pokoknya. Itulah yang diminati oleh mayoritas orang Islam. Yang namanya mayoritas berarti kan kebanyakan. Oleh sebab itulah gabunglah kepada golongan yang sedikit, yang tidak termasuk golongan mereka. Rame-rame orang nonton kuliner tidak ikutan. Rame-rame orang nonton traveling tidak ikutan. Rame-rame orang nonton video-video sur tidak ikutan. Rame-rame orang bermain game tidak ikutan. Senantiasa istiqomah mengkaji dan memahami ayat-ayat Allah. Itulah golongan yang sedikit. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-7 hingga ke-14. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum azwajan thalathah. Wa kuntum, dan ada oleh kalian, kalian akan menjadi azwajan, golongan, thalathatan yang tiga. Kalian akan menjadi tiga golongan wahai umat Islam. Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Golongan kanan yang masuk surga dengan dihisab. Masuk surga tapi hisabnya lama sekali. Ini namanya ashabul yamin atau ashabul maimanah. Kemudian yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, yaitu golongan yang kiri, golongan kiri. Golongan kiri ini banyak sekali jumlahnya, yaitu golongan yang masuk surga tetapi dihukum dulu di neraka bertahun-tahun, ada yang cuma beberapa hari. Ini paling banyak. Golongan yang dihukum disiksa di dalam neraka yaitu golongan kiri. Kemudian golongan yang paling sedikit nih, golongan yang ketiga yaitu wasabiquna sabiqun, golongan yang terdahulu dalam melakukan kebaikan apapun, senantiasa terdepan dalam hal kebaikan. Ada konten pengajian terdepan ikut ngaji. Ada konten tentang hal-hal yang bersifat mendorong keimanan dan ketakwaan, langsung di depan. Sedangkan dia tidak suka konten-konten yang senang-senang, yang hura-hura, yang membuang-buang harta, membuang-buang waktu dan kesempatan. Inilah golongan yang sedikit, as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Mereka inilah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, tidak tergoda oleh berbagai macam kesenangan dan hal-hal yang melalaikan. Fi jannatin na'im, mereka ini akan di dalam surga yang penuh kenikmatan. Fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin. Golongan yang sedikit ini terisi oleh banyak sekali dari umat golongan yang pertama. Artinya dari golongannya Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para generasi salaf. Para generasi salaf ini mayoritas masuk surga tanpa hisab. Inilah mereka menjadi golongan yang terbanyak. Yang terbanyak, tetapi wa qalilum minal akhirin, dan sedikit sekali minal akhirin dari umat-umat yang terakhir. Umat Islam di akhir zaman itu sedikit sekali yang konsisten mengkaji ilmunya Allah, apalagi mengkaji Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah kita lihat saja konten-konten di video YouTube. Kalau kontennya itu bermaksiat, sur begitu, yang membuang-buang kuota internet, paket data, membuang-buang waktu,
Itu yang nonton langsung jutaan, ya minimal ratusan ribu lah, langsung jutaan. Tetapi kalau konten-kontennya isinya pengajian, apalagi ngisi pengajiannya pakai kitab kuning, aduh pada kemarasan. Apalagi kontennya membahas Al-Quran Karim, mulai dari ilmu nahwu dan sorof, pada pusing kepalanya. Karena memang ribuan setan sudah masuk ke dalam jiwa dan sukmanya. Raganya dikuasai oleh setan, dikendalikan oleh iblis laknatullah alaih. Digagai oleh nafsunya sehingga tidak suka kepada konten-konten yang bersifat pengajian, apalagi pengajian Al-Quranul Karim. Di dalam surat Saba ayat yang ke-13, qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalil, dan sedikit sekali, min ibadi, dari hamba-hambaku asyakur, yang pandai bersyukur kepada Allah. Kalau punya harta, punya HP, punya laptop, punya wifi, punya kuota internet pakai data, kalau orang itu bersyukur maka akan dipakai untuk mencari konten-konten pengajian, akan dinikmati. Dia akan menggunakan harta yang telah Allah titipkan kepadanya sebagai tanda rasa syukurnya kepada Allah, akan digunakan untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah walaupun hanya lewat YouTube. Karena dia merasa bersyukur, ya Allah, Engkau telah memberikan aku tubuh yang sehat, Engkau juga telah memberikan aku harta, aku memiliki HP, memiliki paket kuota internet data, akan aku gunakan untuk memahami firman-firman-Mu ya Allah, walaupun hanya lewat YouTube. Tetapi kalau orang itu tidak tahu terima kasih, tidak bersyukur kepada Allah, tidak tahu dan tidak paham menggunakan nikmat, maka dia akan memakai nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Diberikan nikmat yang begitu banyak melimpah ruah oleh Allah, tetapi dipakai untuk melawan Allah, bermaksiat kepada Allah. Dipakai untuk nonton-nonton video syur, video yang membangkitkan gairah syahwat. Dipakai untuk nonton video-video yang tidak ada guna dan faedahnya, merusak keimanan, merusak akidah, merusak mental, merusak moral, merusak akhlak para generasi bangsa. Ini naudzubillah min dzalik, dan ini ternyata mayoritas begitu. Oleh sebab itulah beruntunglah orang-orang yang senantiasa hatinya eling, ingat kepada Allah. Tetapi ini sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku, kata Allah, asyakur, yang pandai bersyukur. Ini sudah dinas oleh Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi kami tegaskan, bergabunglah ke dalam golongan yang sedikit. Walaupun toh konten-konten pengajian itu sedikit peminatnya, ayo mari kita istiqomah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Karena di akhir zaman mayoritas umat Islam itu hanya suka bermaksiat, menentang kepada Allah. Walaupun dikasih nikmat banyak, tetapi dipakai maksiat, menentang kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu beruntung dan berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, yang dianggap antik di akhir zaman. Sekian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.